Saat ini kita berada di area makam yang diyakini adalah makam dari raja terkenal di Santero Jagat dari Kediri, yaitu Sri Aji Joyoboyo, teman-teman ya. Lokasi ini berada di Dusun Bulurjo, Desa Kawedusan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Luas makam mencapai 360 meter. Di dalam lokasi tersebut terdapat beberapa makam penting yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Beberapa makam terletak di dalam dan beberapa makam terletak di luar lokasi makam yang terletak di dalam, yaitu makam Sri Aji Joyoboyo, Dewi Soro atau Permaisuri Sri Aji Joyoboyo, Prabu Joyo Amijoyo, anak Sri Aji Joyoboyo, Dewi Sutami, Permaisuri Prabu Joyo Amijoyo, dan makam yang terletak di luar lokasi yaitu makam Nini Randini, Nini Rukem, R Tumbal. Juru kunci makam Ki Ageng Boto Putih ini adalah Bapak Markam. Makam ini mempunyai peninggalan batu kuno yang berbentuk persegi sebanyak 27 buah, batu nisan kuno sebanyak 6 buah. Makam ini baru saja ditemukan tahun 90-an. Awal mulanya warga sekitar mendapat informasi dari seorang paranormal yang berasal dari Yogyakarta bernama Fran Suharjo. Akhirnya pada tanggal 5 Agustus tahun 90-an, tepat jam 12, warga sekitar menemukan makam Sri Aji Joyoboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ya, Nusantara adalah sebuah negeri besar yang mempunyai banyak cerita tentang kerajaan-kerajaan yang berdiri di dalamnya. Ada kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan yang lain yang berdiri di Nusantara ya, yang banyak sekali terkenal ya, mulai cerita-cerita rakyat ataupun yang terbukti, terutama mengenai cerita tentang seorang raja yang bijaksana yang terkenal akan ramalan-ramalannya, yaitu Raja Kediri yang bernama Sri Aji Joyoboyo. Oke teman, kita akan coba mengulik dan menelusuri. Konon di makam ini ada sebuah makam, ada beberapa makam, yang satunya adalah makam dari Sri Aji Joyoboyo. Kita akan mencoba untuk masuk ke dalam ya. Oke, assalamualaikum, salam rahayu Mbak. Dan kita lihat di depan kita ada beberapa makam ya. Kita lihat, ini mungkin adalah makam dari kolega-kolega daripada Sri Aji Joyoboyo, mungkin anaknya atau pembantunya atau yang lain, teman-teman ya. Oke, kita lihat di depan kita ini ada beberapa makam ya, sepasang ya, dua nisan ya, kalau nggak salah satu makam ini. Kita akan melihat, dan kita lihat di depan kita ya, kita lihat di depan kita ada sebuah makam yang dicungkup warna hijau, teman-teman. Nah, makam inilah yang diyakini oleh masyarakat bahwa makam ini adalah makam dari Raja Kediri yang tersohor, terkenal akan ramalan-ramalannya yang sangat terbukti pada saat ini ya. Dialah Sri Aji Joyoboyo, teman-teman ya. Kita lihat ya. Tempat ini juga disebut dengan makam Ki Ageng Boto Putih. Terletak di Dusun Bulurjo, Desa Kawedusan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Luas makam ini mencapai 360 meter. Di dalam lokasi tersebut terdapat beberapa makam penting yang dikeramatkan oleh warga sekitar.
Beberapa makam terletak di dalam dan beberapa makam juga terletak di luar. Makam yang terletak di dalam antara lain yaitu makam Raja Besar yang bijaksana, yaitu Sri Aji Joyoboyo, dan Dewi Soro, yaitu Permaisuri Sri Aji Joyoboyo. Juga ada Prabu, oke, kita lihat di depan kita itu ya, yang Prabu Sri Aji Joyoboyo, ya. Dan juga ada Prabu Joyo Ami, ya. Prabu Joyo Ami ini adalah anak dari Sri Aji Joyoboyo yang kemudian meneruskan jabatan raja untuk menggantikan Sri Aji Joyoboyo bersama Dewi Sutami, yaitu permaisurinya, ya. Dan makam yang terletak di luar lokasi ini bertuliskan Nini Randini, ada Nini Rukem, R Tumbal. Ki Ageng Boto Putih ini adalah bapak markam. Juru kuncinya, makam ini mempunyai peninggalan batu kuno yang berbentuk persegi sebanyak 27 buah, batu nisan kuno sebanyak 6 buah. Makam ini baru saja ditemukan tahun 90-an. Awal mulanya warga sekitar mendapatkan informasi dari seorang paranormal yang berasal dari Yogyakarta bernama Frans Suharjo, teman-teman. Akhirnya pada tanggal 5 Agustus tahun 90 jam 12 siang tepat, warga menemukan makam Sri Aji Joyoboyo, dan pada hari berikutnya ditemukan makam permaisuri dan anaknya serta semua bawaan dari Sri Aji Joyoboyo. Warga sekitar menamakan semua tempat tersebut sebagai makam Ki Ageng Boto Putih. Ya teman-teman ya, kita lihat di depan kita ini ya. Ya kita lihat boto putih ini sangat tebal sekali teman-teman ya. Nah, kita lihat dengan suasana yang sangat istimewa di tempat ini, kita bisa bersantai ria setelah sambil berdoa teman-teman ya, untuk melihat langsung beberapa makam peninggalan dari Raja Besar Bijaksana yang terkenal akan ramalan-ramalannya dan terbukti nyata saat ini teman-teman ya. Dan di depan kita ada Dewi Sutami, ini adalah permaisuri dari anak Sri Aji Joyoboyo ya, yang meneruskan jabatannya sebagai raja teman-teman ya. Kita lihat Ki Joyo Ami Joyo, ini adalah anak dari Sri Aji Joyoboyo teman-teman. Nah, peninggalan-peninggalan ini saat ini menjadi bukti bahwa dulu pernah ada kehidupan ya, yang sangat istimewa, sebuah kerajaan besar ya, teman-teman ya. Semoga beliau-beliaunya ini ditempatkan surga ya di alam sana teman-teman ya, karena beliau ini adalah leluhur kita, yaitu leluhur Nusantara ya teman-teman ya, yang hidup beribu-ribu tahun sebelum kita ada ya. Kita lihat ini ada sebuah pohon yang dibungkus kain putih, mungkin ini disakralkan teman-teman ya. Memang semua makam di sini dikeramatkan ya, dikeramatkan oleh warga sekitar. Setiap 1 tahun sekali pada bulan Suro, warga di sekitar lokasi tempat ini mengadakan acara bersih desa dan pemandian pusaka yang terdapat di lokasi makam ini. Tidak hanya warga sekitar teman-teman ya, namun yang mengeramatkan makam ini banyak wisatawan yang datang dari luar kota teman-teman, untuk berziarah di makam Ki Ageng Boto Putih atau Sri Aji Joyoboyo, raja yang terkenal bijaksana dan ramalan-ramalannya terbukti nyata ya, hingga saat ini teman-teman ya. Kita lihat, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Makam ini terlihat sangat bersih teman-teman ya, dan sangat rapi.
karena warga di area sekitar lokasi ini selalu membersihkannya, karena ini adalah bagian dari cerita sejarah Nusantara ya. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini hanya sebuah konten teman-teman ya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.